Welcome to Financial Adventure Part 2. Kalau di video sebelumnya kita bahas tentang gambaran financial dari sebuah bisnis, di video kali ini kita bakal coba simulasi gimana sih kalau ada duit investor. Simulasi dulu boleh kan ya sebelum kedatangan investor beneran. Eits, sebelum lu lanjut videonya, cek dulu ya part 1. Oke, saya lanjut. Buat yang mau ikutan hitung, yuk ambil kalkulator. Jangan lupa di pause ya. Oke, kita skip proses bikin bisnis mulai dari ide. Sedikit iklan, kalau lo mau tentang cara ngubah ide jadi bisnis, bisa cek ketika kelas. Balik ke topik tadi, anggap aja bisnis lo tinggal digas aja. Ceritanya untuk bangun bisnis ini lo partneran sama temen lo. Lo taruh 40 juta, temen lo juga 40 juta. Masalahnya, uang yang lo butuhin adalah 100 juta. Berarti, lo dan temen lo harus cari 20 juta lagi. Cari investor atau utang ya, Cak? Tricky question. Kalau lu berhasil memikat investor, mantep banget. Karena kasarannya lu bisa meyakinkan orang eksternal buat invest di bisnis lo. Tapi, for your information, biasanya investor bakal prefer invest di startup yang sudah berjalan, bukan yang belum launch atau masih ideation. Untuk case sekarang, kita anggap utang dulu kali ya ke koneksi yang lu punya. Misalnya teman atau keluarga yang lebih reachable. Meskipun sebutannya di sini uang, maksudnya tetap invest, tapi bukan dari investor. Jadi lu tetap memperlakukan dia sebagai investor. Bahasa kerennya seed investment. Setelah merayu Om Jono dengan janji manis berupa return atau profit sharing, dapatlah duit 20 juta. Berarti dengan adanya modal tambahan ini, shares dari bisnis lo dibagi jadi 3. Pembagiannya gimana, Dasel? Simpel aja pembagiannya. Tadi kan butuhnya 100 juta. Lu 40 juta, temen lu 40 juta, dan Om Jono 20 juta. Berarti shares-nya tinggal dibagi aja nih antara modal sama total. Dapatnya, lu dan temen lu masing-masing 40%, terus Om Jono 20%. Atau kalau total shares-nya adalah 100.000 shares, berarti 40.000 shares buat lu dan temen lu, dan 20.000 shares buat Om Jono. Akhirnya lu bisa mulai bisnisnya. Setelah 10 bulan, ternyata bisnis lu berkembang pesat nih. Jadi, lu butuh tambahan duit buat improve bisnis lu. Misalnya, nambah tim atau beli mesin baru yang lebih canggih. Anggap aja lu butuh 1 miliar. Udah bisa sombong nih karena berkembang pesat. Lu mulai kontak investor. Lewat apa ya, Cak, kontaknya? Menarik, karena ini calon investor, lu harus approach secara profesional dong. Yang paling umum sih lewat email atau paling maksimal LinkedIn. Kalau bisa jangan lewat DM Instagram ya, itu buat PDKT aja. Oh iya, jangan lupa buat attach business plan, financial projection, dan file lain yang bisa menaikkan harga diri bisnis lo. Setelah itu, biasanya bakal ada meetings atau obrolan lain sebelum akhirnya mereka mutusin yes or no. Sebuah tips mini, mereka juga bakal lihat komposisi tim dan achievement bisnis lo, jadi beware ya. Insight dikit, kebanyakan investor tuh ngelihat CEO-nya instead of bisnisnya as a whole. Sambil nungguin keputusan para investor, mari kita bahas valuation. Simpelnya worth atau value dari company lu itu berapa sih? Ini bakal dibagi jadi 2 lagi. Pre-money alias di awal, dan post-money alias di akhir. Secara hitungannya gimana, Dasel? Pre-money valuation itu value dari company lo ketika lo ajak investor masuk ke bisnis lo. Nah, kalau post-money valuation itu pre-money valuation ditambah investment yang bakal dikasih sama investor. Nanti duit para investor ini kalau dibagi sama post-valuation bakal dapat percentage shares dari para investor. Pusing ya bun? Mari kita lanjutin pakai contoh tadi. Keputusan investor yang ditunggu udah ada nih. Ceritanya ada 2 yang kecantol. Investor A bakal invest 1 miliar dengan post-money valuation adalah 6 miliar. Sedangkan investor B bakal invest 500 juta dengan post-money valuation 5 miliar. Plus koneksi. Kalau lu pilih yang mana, Cak? Karena gue serakah, gue sih ambil dua-duanya aja ya. Tapi sebelum dihujat, gue punya argumen dan pembelaan. Kalau dari segi duit, jelas lebih menarik investor A. Tapi gue gak munafik kalau di bisnis koneksi juga gak kalah penting. So I will take both of them. Nah, anggap aja lu setuju sama gue. Tapi ingat, tadi kan post valuation si investor B 5 miliar. Biar sama dan gak pusing, lu tawarin 6 miliar. Oke, bungkus. Jadi totalnya sekarang 1,5 miliar investment dengan post money valuation 6 miliar. Terus gimana, Sal? Mari kita gunakan kalkulator. 1,5 miliar dibagi sama 6 miliar. 25% kan? 25% ini adalah total shares dari investor A dan B. Bentar. Berarti share gue, temen gue, dan Om Jono berkurang dong. Kalau secara persentase, iya. Total percentage share kalian bertiga yang awalnya 100% jadi cuma 75%. Kurang lebih jadi 30-30-15. Tapi bukan berarti jumlah share lu berkurang.
jumlah shares yang 100.000 tadi masih tetap kok kasarannya investor A dan B tukar uang mereka yang 1,5 miliar tadi dalam bentuk shares. Berapa jumlahnya? Kalau tadi 100.000 shares jadi 70%, berarti total seluruh shares atau 100% itu kurang lebih 133.000 shares. Mungkin agak bingung, ini rumusnya. Total shares awal dikali 100% dibagi percentage shares akhir untuk founders. Atau sama dengan 100.000 dikali 100% dibagi 75%. Lanjut dulu Cak, biar nggak matematika lagi. Waduh, gue udah mulai lapar nih kalau ngomongin matematika. Yuk, kalian kalau misalnya mau ambil cemilan dulu boleh banget sebelum lanjut. Karena tadi Sally bilang percentage shares yang berkurang, berarti artinya kepemilikan kamu atas company itu juga berkurang. Tapi jangan sedih dulu ya. Mari kita berhitung lagi. Tadi di awal banget 100 juta itu 100.000 shares. Berarti satu shares itu dihargain cuma 1.000. Tapi kalau lu hitung sekarang, value-nya 6 miliar dengan 133.000 shares. Kaget? Sama, gue juga. Satu shares-nya jadi 45.000 loh. Asik ya video kali ini. Kurang lebih kayak gitu gambaran ketika ada investor. Skemanya berulang tiap kali ada investor. Kesimpulannya, pertama, lo harus bikin bisnis lo berkembang pesat supaya dilihat investor. Dari situ, pilih investor-investor yang penawarnya paling menguntungkan. Jangan lupa, kadang koneksi itu lebih useful dibandingkan duit. Jangan sampai dengan ada investor, kepemilikan lo sama bisnis lo sendiri malah lebih dikit dibandingkan para investor. Kalau udah, tinggal deal dan terus berkembang. Intinya, bikin semua investor juga ngelirik. Masih ada part 3 loh. Stay tuned and always remember we'll be back.